Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Sofwa dalam pelajaran matematika kelas 12. Kali ini Ibu akan mengajarkan materi matematika dengan tema limit fungsi aljabar bagian yang pertama. Limit fungsi aljabar di sini termasuk dalam kompetensi dasar 3.30, yaitu menentukan nilai limit aljabar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama, menemukan konsep limit fungsi aljabar. Kemudian, menyelidiki sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan yang ketiga, menghitung nilai limit fungsi aljabar. Pengertian limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit fx mendekati c sama dengan L ditulis limit fx dengan x mendekati c sama dengan L. Jadi bentuknya seperti ini. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c tetapi x tidak sama dengan c, maka fx mendekati L. Langkah-langkah pengerjaan soal limit fungsi. Yang pertama, kita menggunakan substitusi atau mengganti nilai x. Jika tidak diperoleh bentuk tak tentu, pengerjaan limit selesai. Tetapi, jika diperoleh bentuk tak tentu, yaitu 0/0, tak hingga per hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, maka pengerjaan limit dapat dilakukan dengan memfaktorkan. Kemudian dengan dikali dengan akar sekawan, kemudian bisa dibagi dengan x pangkat tertinggi. Atau ada cara yang lebih simpelnya, yaitu menggunakan turunan yang kita sebut dengan dalil de L'Hopital. Sifat limit fungsi ada 9. Yang pertama, limit x untuk maksud Ibu, limit k untuk x mendekati c. K itu adalah konstanta, maka hasilnya adalah K. Yang kedua, limit X untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah C. Yang ketiga, di sini ada perkalian limit K dikali Fx untuk X mendekati C, maka K-nya itu konstantanya bisa dipindahkan ke depan. K dikali limit Fx, X mendekati C. Sifat yang keempat, limit fx ditambah gx untuk x mendekati c, ini pun bisa dipisah satu-satu, jadi limit fx ditambah limit gx untuk x mendekati c. Untuk yang kelima, pengurangan sama seperti penjumlahan, bisa pengerjaannya dipisah. Yang keenam, perkalian sama juga seperti tadi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketujuh pun sama untuk pembagian. Limit fx dibagi gx itu bisa dipisah, jadi limit fx untuk x mendekati c dibagi limit gx untuk x mendekati c, asalkan limit gx tidak sama dengan 0. Yang kedelapan, limit fx dipangkatkan n untuk x mendekati c, maka pengerjaannya bisa dikerjakan dulu limit fx x mendekati c, hasilnya baru dipangkatkan dengan n. Yang kesembilan, bentuk akar pun sama seperti itu. Bisa dikerjakan dulu, baru bisa dicari nilai akarnya. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai fungsi limit dari limit 10 untuk x mendekati 4 dan limit 5 untuk x mendekati 2. 10 dengan 5 adalah konstanta. Maka kita lihat di sini bentuk dari limit K untuk X mendekati C dari sifat limit yang tadi, ini adalah bentuk limit yang pertama. K-nya ini konstanta, maka hasilnya adalah K. Maka berapa hasilnya di sini jadinya? Untuk limit 10 X mendekati 4? Iya, betul. Nilainya adalah 10. Yang berikutnya nilainya adalah 5. Kemudian mencari nilai limit, kita lanjutkan. Metode yang kita gunakan adalah metode substitusi. Tadi ada 3 cara, ada metode substitusi, kemudian nanti yang kedua metode perkalian sekawan. Kita lihat dulu metode yang substitusi. Contoh soalnya, jika ada limit setengah x tambah 4 untuk x mendekati 2, dengan metode substitusi artinya kita mengganti langsung nilai x-nya. X-nya kita ganti langsung dengan
2. Kan dapat di sini X-nya kita ganti dengan 2, jadi setengah dikali 2 ditambah 4. Setengah dikali 2 adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak tentu itu 0 per 0, tahingga per tahingga, dan tahingga dikurang tahingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa disubstitusikan. Kemudian kita lihat cara yang kedua, metode pemfaktoran. Contoh soalnya, tentukan nilai dari limit X pangkat 2 dikurang 9 per X dikurang 3 untuk X mendekati 3. Setiap ada soal limit, yang pertama kita lakukan adalah dengan cara yang pertama, yaitu dengan substitusi. Kita ganti dulu nilai X-nya. Ini metode substitusi. Dengan substitusi, kita ganti nilai X-nya. Di sini X-nya kita ganti dengan 3. 3 pangkat 2 yaitu 9, diambil 9. X-nya kita ganti 3 diambil 3, sama dengan 0. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan cara yang kedua, yaitu dengan faktor. Karena 0 per 0 itu bukan hasil dari pengerjaan limit. Dengan faktor, kita faktorkan. X pangkat 2 min 9 itu faktornya adalah X min 3 dikali X plus 3. Nah, di sini sudah ada yang sama. X min 3 kita coret dengan X min 3 yang di bawah. Maka hasilnya tinggal X plus 3 untuk X mendekati 3. Baru kita ganti nilai X-nya, yaitu 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Kita lanjutkan. Untuk mencari nilai limit, metode yang ketiga, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Jadi sama seperti tadi, contohnya kita substitusikan dulu. Limit ini kalau kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 7 diambil 7, 0. Akar 7 diambil akar 7, 0. Hasilnya 0 per 0. Maka kita gunakan perkalian dengan sekawan. Perkalian sekawan ini, kita lihat yang bentuk akarnya. Akar sekawan itu akar X min akar 7, maka sekawannya adalah akar X plus akar 7. Pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan sekawan dari yang ini. Kalian sekawan seperti ini, yang atasnya tetap karena kita menghilangkan akar yang ada di bawah nih, akar dari penyebutnya. X min 7 dikali akar X plus 7 tetap kita tuliskan seperti ini. Perkalian sekawan cukup depan dikali depan, akar X kali akar X, hasilnya adalah X. Kemudian dikurang atau min dikali plus, yaitu min. Akar 7 kali akar 7, 7. Nah, ini namanya perkalian sekawan, cukup depan-depan, belakang-belakang. Kemudian X min 7 sudah sama nih dengan X min 7, kita bisa coret. Maka di sini tinggal akar X plus 7. Akar X-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan 7. Maka akar 7 tambah akar 7. Hasilnya adalah 2 akar 7. Oke. Penjelasannya Ibu rasa sampai situ saja. Di sini ada 5 latihan. Kalian bisa coba 5 latihannya. Tapi ingat, cara mengerjakan limit yang paling pertama kamu coba adalah selalu mengganti nilai X-nya dulu. Baru kalau hasilnya tahingga per tahingga, tahingga dikurang tahingga, atau 0 dikurang 0, baru menggunakan cara faktor atau cara perkalian sekawan. Berasa itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap di rumah saja.